Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada malam hari ini bersama-sama akan beribadah pembukaan pelayanan tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai dengan pujian PKJ nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi hari tadi dan kini kami berkumpul kembali pada malam hari ini untuk ibadah pembukaan tahun 2021. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyanyi dari GB 22, Besar dan Ajaib. Mazmur puji-pujian. Berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Tak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri, karena itu kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok, apalagi khawatir, sampai-sampai melampaui iman kita pada Tuhan Yesus. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan di segala bidang kehidupan, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Penyertaan Tuhan atas kita itu sampai kepada kesudahan zaman.
Marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melangkah dengan iman, mengandalkan Tuhan, berserah kepada pimpinannya. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan meminta penyertaannya. Tanpa terasa, kita sudah melewati hari-hari berat di sepanjang tahun 2020, dan hari ini, karena anugerah Tuhan, kita melalui kegiatan pelayanan di tahun 2021. Mari kita tetap mengucap syukur, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita menyanyi bersama dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, kami boleh melewati tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Dan karena kasih dan anugerah Tuhan hari ini, dalam ibadah pembukaan kegiatan sepanjang tahun 2021, di dalamnya kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 104. Kami mohon bimbingan Roh Kudus bagi hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di rumah-rumah. Begitu juga bagi Bapak Dr. Raymond yang akan menyampaikan materi tentang kesehatan. Kami serahkan semua rangkaian pelayanan ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang.
Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan firman pada Mazmur ini, Mazmur berisi puji-pujian, doa yang dipersembahkan pemazmur kepada Allah. Dalam Mazmur 104 ini Bapak Ibu Saudara, penekanannya kalau kita lihat ada 7 hal yang ditekankan. Bagian pertama itu dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, Tuhan Maha Besar, dan itu firman Tuhan kita dengarkan di hari Minggu, tanggal 10. Ayat 5 sampai dengan ayat 9, Tuhan penakluk samudra raya. Ayat 10 sampai 18 itu bagian ketiga, Tuhan pemberi hidup. Bagian keempat ayat 19 sampai 23, Tuhan pengatur waktu. Itu yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Yang kelima ayat 24 sampai dengan 26, Tuhan Maha Bijak. Yang keenam ayat 27 sampai 30, Tuhan pemberi hidup. Dan yang ketujuh ayat 31 sampai 35, harapan, janji, dan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 104 ini, yang dipuji adalah kebesaran Tuhan. Kalau kita mengikuti itu dalam Kidung Jemaat 3, Kidung Jemaat 7, Kidung Jemaat 10, 16, 60, 61, 64. Khususnya Kidung Jemaat 64 mengatakan bagi kita, bila kulihat bintang gemerlapan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita memuji Tuhan? Apakah dengan seluruh hidup kita atau hanya di mulut kita saja? Pujilah Tuhan hai jiwaku dalam ayat 1. Pemazmur mengundang kita untuk memuji Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Kalau kita perhatikan dari hari pertama sampai dengan hari keempat, Bapak Ibu, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang inilah yang dikatakan di dalam bacaan kita, matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam, begitu juga dengan bintang-bintang. Saudara-saudara, ini suatu madah kepada kebesaran, kebijaksanaan Allah, kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam seluruh karya hidupnya. Mazmur ini suatu teologi tentang penciptaan dalam bentuk puisi dan dalam bentuk doa. Secara khusus dalam bacaan kita pada ayat 19 sampai dengan ayat 23, Tuhan pengatur waktu. Bulan dan matahari, kedua benda langit ini selalu hadir setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya memperhatikannya, merenungkannya dalam kehidupan ini? Saat langit mendung atau hujan, akan sulit untuk kita melihat keindahan benda-benda langit tersebut. Tetapi ketika langit cerah, bulan terlihat menunjukkan waktu telah malam. Inilah waktu bagi manusia untuk beristirahat dari segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan di waktu siang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik justru di waktu malam, di tempat lain keluar binatang hutan seperti singa mencari mangsa untuk makanannya. Ini menunjukkan pada waktu siang binatang-binatang itu masuk kembali ke tempat peristirahatannya, tetapi manusia pada waktu matahari terbit mulai bergerak dan bekerja. Inilah waktunya bagi manusia untuk kembali beraktivitas, bekerja, sekolah, belajar, dan seterusnya. Semua ini diciptakan Allah dengan sangat baik. Allah menata, mengatur dengan tertib. Allah yang kita sembah adalah Allah bukan yang kacau balau, tapi Allah yang tertib. Allah menginginkan kita juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tahun 2021 ini juga dilakukan dengan tertib dan teratur. Karena waktu yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk manusia.
Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk melayani. Dan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Pagi hari adalah waktu yang baik untuk bekerja dan malam hari waktu untuk istirahat. Bapak, Ibu, Saudara, sistem topang menopang ini membuat tubuh manusia menjadi sehat dan berfungsi normal sesuai dengan jadwal. Tetapi seringkali dilanggar akibatnya, Bapak Ibu, kesehatan, aktivitas terganggu, serta keuangan terkuras untuk kesehatan. Sebab itu firman Tuhan mengajak kita untuk menghargai Tuhan melalui waktu yang ada. Bagaimana dengan hidup manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada saat ini? Di tengah-tengah kondisi situasi yang kita hadapi bersama dalam dunia ini, apakah kita juga mengatur waktu yang Tuhan berikan dengan baik? Khususnya dalam pembukaan kegiatan sepanjang tahun ini. Dan kesehatan yang akan kita dengarkan dari Pak Dr. Raymond, mau mengingatkan bagi kita, mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan melalui ciptaan Tuhan ini, dan kita menghargai waktu. Tujuannya untuk siapa, Bapak Ibu? Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mendengarkan pembinaan tentang kesehatan dari Bapak Dr. Raymond. Selamat sore jemaat GPIB Bukit Zaitun yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di awal tahun 2021 ini dalam rangka ibadah pembukaan di jemaat GPIB Bukit Zaitun. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberi kesehatan yang cukup. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada KMJ Bukit Zaitun, Pendeta Dina Haba, dan pengurus harian majelis yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Dan juga kepada panitia atau tim IT dari Bukit Zaitun, khususnya Bung Emil Sohoka yang telah memfasilitasi presentasi ini. Saya akan mempresentasikan tentang virus corona dan pencegahan penyebarannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini sudah mulai muncul di muka bumi ini sejak tahun 2019 dan berasal dari luar Indonesia. Dan sekarang sudah hampir lebih dari 200 negara yang sudah terinfeksi. Ini hanya suatu latar belakang, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam tubuh manusia itu bukan hanya sel-sel tubuhnya sendiri, tetapi juga banyak kuman. Ya, bahkan kuman-kumannya itu lebih banyak daripada sel-sel tubuh manusia itu sendiri. Yaitu antara lain bakteri, jamur, protozoa, ya. Dan komunitas daripada kuman-kuman ini membentuk yang disebut dengan flora normal, ya, flora normal yang ada di dalam tubuh. Dan keseimbangan inilah yang harus dijaga oleh masing-masing orang, masing-masing pribadi untuk kesehatannya. Jadi kita melihat dari jumlah di sini bahwa memang yang namanya flora normal itu justru lebih banyak daripada sel tubuh kita yang jumlahnya sudah mencapai triliun itu. Ini hanya latar belakang. Nah, sejak kecil, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya sudah terpapar oleh kuman-kuman ini, oleh mikroorganisme. Jadi sejak kita lahir ke muka bumi ini, beda kalau kita di dalam kandungan ibu, kita ada di dalam lindungan cairan, ya, dan kita di sana aman. Tapi begitu kita lahir, maka kita menghadapi gempuran dari mikroorganisme yang jutaan atau ratusan juta atau triliun yang ada di dalam alam semesta ini, ya, yang ada di dalam kita hidup sejak dari bayi. Karena itu manusia diberikan oleh Tuhan itu sistem kekebalan tubuh. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari penyakit. Jadi kalau kita lihat penemuan mikroskop
ya pada abad 17 yang lalu untuk melihat benda-benda kecil itu, maka kita lihat bahwa ukuran-ukuran kuman, apalagi virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab dari COVID-19 ini, ukurannya itu mikrometer. Mikrometer itu 1 meter dibagi 1 juta. Bandingkan dengan sel darah merah yang ukurannya sekitar 7 mikrometer, dan rambut kita kalau dipotong tengah-tengahnya, itu garis tengahnya itu sekitar 100 mikrometer. Nah, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini ukurannya sekitar 0,2 sampai 0,3 mikrometer. Makanya virus ini tidak bisa dilihat oleh mata. Karena tidak bisa dilihat oleh mata, banyak orang yang beranggapan bahwa virus corona, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini tidak ada. Karena tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga kita bilang, oh enggak ada kok. Atau orang yang bilang, oh itu hanya penyakit yang di luar negeri. Atau oh itu hanya penyakit di kota besar. Ya. Tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Penyakit ini sekarang sudah menyerang lebih dari 200 negara di muka bumi. Artinya hampir seluruh negara yang sudah terinfeksi. Kita lihat di Indonesia jumlahnya yang cukup besar sehingga buat kita itu mengkhawatirkan. Karena itu kita harus mengetahui, walaupun saya hanya bisa memaparkan secara singkat, tapi yang penting adalah penanggulangannya supaya penyakit ini tidak meluas. Nah, kalau kita lihat virus ini sebenarnya tidak bisa menularkan dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri dia tidak bisa. Dia mesti melalui perantaraan orang yang terinfeksi. Ya, jadi virusnya masuk di dalam manusia yang terinfeksi itu, memang dia lebih senang tinggal di saluran pernafasan. Ya, lebih senang dia. Tapi juga jangan lupa dia juga bisa menginfeksi saluran pencernaan. Sehingga kemudian salah satu tanda dan gejala daripada COVID-19 adalah diare. Jadi bukan cuma batuk, pilek, demam, ya, kemudian tidak bisa membau, ya, kemudian pengecapan juga terganggu. Ternyata bisa menyerang saluran pencernaan sehingga mengakibatkan diare. Nah, setelah virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, andai kata orang itu terinfeksi, ya, maka dia akan menular kepada orang lain itu melalui mulutnya. Jadi ketika saya berbicara saat ini, saya berada di sebuah ruangan yang tersendiri, ruangan saya sendiri, dan saya sudah menyiapkan cukup banyak masker ya di ini, masker yang saya pakai ya. Ini saya siapkan kalau saya keluar rumah atau berjumpa dengan orang lain di luar rumah. Karena apa? Karena penularannya memang dari mulut. Ya. Kita bernafas, kita ngomong, kita batuk, apalagi kalau kita bersin. Waduh, itu tambah banyak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi penularan utama itu memang melalui droplet. Droplet itu artinya bintik ludah. Jadi ketika saya berbicara, andai kata saya ini terinfeksi, maka berbicara itu sudah mengeluarkan ribuan bintik ludah. Karena virus ini bisa keluar dari dalam tubuh kita itu melalui media, melalui perantara. Perantaranya itu apa? Bintik-bintik ludah. Karena itu salah satu penanggulangannya yang diwajibkan oleh pemerintah adalah memakai masker. Jadi dengan masker ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan masker ini itu akan mengurangi, ya, akan membatasi bintik ludah yang keluar dari mulut saya kalau saya terinfeksi. Ya, jadi virusnya itu menempel melalui bintik ludah. Selain itu ada juga cara aerosol. Ya, cara aerosol itu ketika ada satu pekerjaan ya yang kemudian menimbulkan
uap gitu, sehingga itulah yang dinamakan dengan aerosol. Dan kalau alat-alat yang digunakan tidak steril, maka itu berpotensi untuk menyebarkan virus itu. Dan kemudian cara penularan yang ketiga adalah airborne, melalui udara. Ya, itu bisa terjadi kalau bintik ludah yang mengandung virus itu, bintik ludahnya itu menjadi kering karena faktor suhu, ya, suhu udara yang panas, maka media bintik ludahnya itu menjadi kering, sehingga kemudian tinggallah virusnya itu sendiri. Nah, virusnya itulah yang menyebar kemana-mana, ya. Teori mengatakan penyebarannya bisa 6 meter, bisa 8 meter, ya, masih bervariasi, karena memang penyakit ini baru diketahui tahun 2019. Beda dengan penyakit TBC yang sudah diketahui puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, ya, penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan vaksinasi, ya, misalnya penyakit tadi selain penyakit TBC, terus penyakit polio, penyakit campak, ya, itu bisa diatasi salah satunya dengan vaksinasi juga. Nah, tapi khusus untuk penyebab COVID-19 ini, penularannya itu yang ketiga adalah melalui udara. Jadi sekarang kita hidup dalam era di mana udara ini terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Terkontaminasi oleh SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Karena itu pemerintah mendapatkan masukan dari para ahli supaya orang memakai masker. Jadi ketika dia keluar rumah, orang memakai masker. Bahkan di dalam rumah pun kalau kita berkumpul bersama keluarga, itu kita diwajibkan untuk memakai masker. Untuk apa? Untuk mengurangi penyebaran itu. Kalau dulu kita bicara sama orang, kalau kita pakai masker mungkin dianggap tidak sopan. Ya. Tapi sekarang justru kalau kita melihat orang yang berbicara dengan kita tidak pakai masker, maka kita harus dengan sopan, dengan ramah mengatakan, Bapak, Ibu, tolong pakai masker. Karena kita tidak tahu apakah orang yang di depan kita, apakah orang yang berbicara dengan kita itu mungkin saja OTG, orang tanpa gejala. Ya. Airborne ini juga bisa terjadi di dalam ruangan tertutup yang pakai AC. Ya. AC itu kan siklusnya kan hanya di dalam. Ya, dia memutar udara yang di dalam. Ya. Karena itu pada ruangan-ruangan yang memakai AC, saya menganjurkan paling tidak 2-3 jam sekali buka jendela, buka pintu lebar-lebar, sekitar 30 menit gitu. Tentu saja pada waktu jendela atau pintu dibuka AC dimatikan, ya, supaya tidak boros. Kemudian setelah itu tutup, pasang AC lagi. Dengan catatan tidak ada orang yang terinfeksi di ruangan itu. Kalau ada orang yang terinfeksi di ruangan itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka cepat sekali penyebarannya melalui udara. Gereja kami, di mana saya beribadah, saya juga GPIB, saya seorang majelis jemaat, ya. Kami sudah beribadah sudah beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, kami tidak pernah pakai AC. Jadi ketika beribadah minggu, ya tentu saja protokol kesehatan digunakan dan jarak, sehingga yang hadir secara fisik di gedung gereja kami hanya sedikit. Ya, tidak sebanyak dulu. Jemaat mendengarkannya semua via daring, ya, pakai internet. Sejak saat itu kami tidak pernah pakai AC. Karena saya memberikan masukan sebagai seorang tenaga kesehatan, saya memberikan masukan kepada Pak Pendeta saya, kepada PHM, pada majelis, bahwa penularan melalui udara ini berbahaya. Apalagi di dalam ruangan tertutup. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini foto dalam gerakan lambat bahwa orang yang bersin itu menyemburkan banyak sekali bintik ludah. Ya. Beda sekali ketika
dia memakai masker ya. Ini juga sama, jadi partikel-partikel yang kecil itu karena bintik ludahnya itu sudah mengering, sehingga yang berterbangan itu hanya virusnya saja. Jadi medianya sudah tidak ada, makanya dia bisa mencapai 6 sampai 8 meter. Ya, walaupun ada juga pro kontra yang mengatakan tidak sampai sejauh itu. Ya. Tapi kalau yang partikel besar, karena virus menempel pada media. Medianya apa? Medianya itu bintik ludah yang keluar dari mulut kita. Ya. Ini juga sama. Jadi penularannya Bapak Ibu melalui saluran pernafasan. Ya. Ini yang utama, sehingga kita diwajibkan untuk memakai masker. Nah, ini sepintas tentang virus corona yang menjadi penyebab COVID-19 ini ya. Jadi ini keluarga dari SARS yang dulu pernah ada juga dari luar negeri ya. Makanya sekarang disebut SARS-CoV-2. Virus ini jenisnya punya amplop, punya selubung, punya jaket. Nah, jaketnya ini terdiri dari lapisan lemak yang mudah hancur dengan ether dan alkohol. Makanya disarankan untuk setelah mencuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Maksudnya apa? Dengan alkohol itu kalau ada virus coronanya, maka alkohol ini akan merusak jaket, selubung dari virus corona yang menjadikan COVID-19 ini sebagai penyakitnya. Sehingga ya kalau selubungnya rusak, ya virusnya mati. Juga cuci tangan menggunakan deterjen selama 20-30 detik, maka deterjen itu akan merusak jaket atau selubung dari virus. Inilah alasan-alasan medis mengapa kita dianjurkan cuci tangan, ya. Mengapa kita dianjurkan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Kalau mau ditambah gliserin boleh, supaya tangannya itu tidak kering ya kalau bolak-balik kena alkohol. Tapi kalau mau pakai alkohol 70% saja yang murah meriah, itu sudah cukup untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang menjadi sebab COVID-19 ini. Ini adalah bagaimana virus dan bakteri itu memperbanyak diri. Jadi kalau bakteri itu pada umumnya secara biner, 1 menjadi 2 dan seterusnya. Sedangkan virus, ini yang kuning ini adalah sel tubuh kita, itu yang seperti roket itu adalah virusnya. Dia masuk, kemudian dia menggunakan energi yang ada di dalam sel tersebut. Sehingga dari satu virus bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Ya. Tidak ada rumusnya kalau untuk virus itu. Ya. Dia berkembang biak semaunya, sepanjang ada nutrisi, sepanjang ada makanan buat dirinya. Makanya ketika virus itu keluar dari tubuh manusia, ya, kemudian dia menempel di meja, menempel di kaca, menempel di buku seperti ini ya, menempel di buku seperti ini ya, maka dia tidak tahan lama. Ya, ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang 8 jam, ya ada yang bilang sampai 48 jam, tergantung daripada permukaan yang dihinggapi oleh virus tersebut. Ya, jadi teorinya masih terus berkembang, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ini metode penularan saya sudah kasih tahu tadi. Jadi kalau kita mau memberikan disinfektan, caranya gampang ya. Disinfektan bisa dibuat sendiri. Beli beberapa cairan pemutih, saya tidak usah sebut mereknya ya, kemudian dicampur dengan air, perbandingannya 1:9, kemudian kita gunakan untuk mengelap permukaan itu ya. Ini juga ya. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau bicara sekitar 1000 bintik ludah, batuk, dan kalau bersin sekitar 40.000 bintik ludah. Ini juga saya lebih cepat. Nah, sekarang tugas kita yang utama, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, adalah memutus rantai penularan.
Jadi kita harus memutus rantai. Dan ini tugas kita semua. Bukan hanya tugas pemerintah. Ini tugas Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Pertama, pakai masker. Kalau Bapak Ibu presbiter ya berkhotbah, kalau saya berkhotbah di gereja saya mesti pakai masker. Dan saya pakai masker yang N95. Kalau ini kan masker 3 lapis. Saya pakai masker yang tipe N95. Maksudnya apa? Andai kata saya terinfeksi, saya tidak menulari orang lain. Jadi bukan cuma melindungi diri sendiri, tapi melindungi keluarga kita, melindungi jemaat kita, melindungi orang-orang yang kita kasihi. Maka kita sebagai presbiter yang sedang berkhotbah, ataupun paduan suara vokal grup yang sedang menyanyi, pakai masker. Tidak boleh bilang, terus karena saya melayani Tuhan, saya tidak perlu pakai masker. Itu namanya menantang. Saya pribadi mengatakan tidak boleh. Pakailah masker, Bapak Ibu. Ya. Kita diberikan akal budi oleh Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita menerima peraturan-peraturan yang ada dasar ilmiahnya, dasar medisnya, maka kita gunakan itu. Maka dengan hikmat Tuhan, kita bisa selamat melalui masa yang sangat-sangat sulit ini. Pernah terjadi infeksi karena flu ini pada sekitar tahun 1920-an, dimulai dari Spanyol. Ya. Itu juga banyak orang yang meninggal. Dan sekarang kemudian sekitar 100 tahun kemudian, ya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Selain masker, jaga jarak. Ya, mengapa 2 meter? Karena bintik ludah itu jatuhnya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Cuci tangan, hand sanitizer ya, disinfeksi. Kalau mau pakai lampu UV tipe C boleh, mau pakai sarung tangan boleh. Ya, ini lampu tipe C ya, disarankan tipe C yang bisa membunuh kuman itu karena panjang gelombangnya sekitar 220 nanometer ya. Tapi ini tidak boleh terkena manusia. Jadi kalau ini dipasang, ruangan ini harus kosong. Ya, ruangan ini harus kosong sekitar 6 sampai 7 jam dibiarkan saja ya, dan dia hanya bisa menembus permukaan benda. Kalau dibalik benda itu tidak bisa. Jadi kalau mau efektif ya pasang 4 di sudut-sudut ya. Lampu ini tidak mahal. Bisa dipesan online juga bisa ya. Tapi yang penting yang tipe C. Ini pertimbangan tadi mengapa kita harus memakai masker. Ini saya ambil gambar dari internet. Ini ketika orang-orang mau rapat, mau bertemu, ya harus ada semacam pembatas. Nah ini adalah faktor-faktor yang berinteraksi untuk timbulnya satu infeksi ya. Yang pertama faktor host. Host itu tuan rumah, pejamu atau inang. Itu sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, oleh imunitas kita. Dan sel imunitas itu ada pada sel darah putih, leukosit. Lebih khususnya lagi, yang melakukan fungsi itu adalah limfosit. Jadi produksi sel-sel darah kita itu harus cukup baik. Dan dikatakan bahwa tidur yang nyenyak, tidur yang cukup, itu merupakan salah satu faktor sehingga sel darah itu bisa diproduksi oleh sumsum tulang. Jadi dalam era begini, Bapak Ibu, kita sebaiknya tidur sekitar 7-8 jam per hari. Hilangkan kebiasaan begadang. Ya. Saya bertemu dengan beberapa anak muda yang masih mengatakan, Pak Dokter, kalau saya tidak di atas jam 2, saya sulit untuk tidur. Ya. Sekarang itu harus dirubah. Ya. Jadi benar-benar COVID-19 ini mendisrupsi cara hidup kita. Maka muncul istilah new normal. New normal itu adalah good normal. Jadi dia bukan sesuatu yang jelek. Tapi kita menyesuaikan. Karena ada pandemi COVID-19. Jadi manusia ini diberikan akal oleh Tuhan untuk menyesuaikan dirinya supaya tetap survive.
Yang kedua, makanan minuman. Protein, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Protein itu adalah bahan dasar untuk antibodi, zat kekebalan. Begitu juga dengan vitamin dan mineral, khususnya vitamin C, ya, vitamin D, ada juga vitamin E, termasuk berjemur di matahari ya, antara jam 8, 9, jam 10 pagi, kemudian kalau sore itu di atas jam 3 ya. Jangan siang ya, antara jam 10 sampai jam 14 siang itu sebaiknya jangan berjemur ya, karena dikatakan nilai ultraviolet, sinar ultravioletnya pada jam 10 sampai dengan jam 14 siang itu tidak baik bagi kulit ya. Kemudian ciptakan suasana gembira. Ya. Jangan paranoid ya. Nanti karena orang takut tertular terus bolak-balik cuci tangan. Ya. Cuci tangan secukupnya, apalagi kalau kita sudah menyentuh benda-benda, apalagi kita dari luar rumah. Ya, seperlunya. Tapi bukan paranoid. Jadi paranoid itu melakukan tindakan berulang-ulang ya, karena saking takutnya ya, saking khawatirnya ya, sehingga mengganggu juga alam pikirannya. Ya, tidak boleh. Ya, kalau ada orang yang sedang isolasi mandiri, maka dia harus gembira. Presbiter, pendeta dan majelis ya tentu saja secara daring ya, mengunjungi dan kemudian menyanyikan puji-pujian ya. Jangan membaca situs-situs yang menurut saya terlalu menyeramkan ya, ketika kita sedang isolasi mandiri ya. Mari kita ciptakan suasana gembira untuk semangat hidup ini makin besar. Jadi semangat untuk sembuh. Banyak yang sembuh. Walaupun banyak juga yang meninggal dunia. Tapi dibandingkan yang meninggal dunia, yang sembuh itu lebih banyak. Lihat angka-angka orang yang terinfeksi ya bisa di internet ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya infeksi. Selain itu juga ada faktor dari kumannya dan juga lingkungannya ya. Ini bermacam-macam tes, jadi Bapak Ibu jemaat harus melihat ketika kita mau melakukan tes itu, kita lihat. Yang paling sering pertama-tama kali itu rapid test antibody. Jadi itu diambil dalam darah ya. Kemudian rapid test antigen itu bisa dalam bentuk swab, bisa juga dalam bentuk darah. Jadi ada dua macam rapid test antigen. Kemudian metode IVA, metode CLIA, dan yang paling sering digunakan untuk diagnostis artinya untuk menyatakan seseorang itu sakit apa tidak, itu metode PCR. Metode PCR ini mencari materi genetik. Kalau rapid test antigen itu dia memeriksa kulitnya kuman, kulitnya virus. Tapi kalau PCR ini jeroannya, istilahnya usus lambungnya itu diperiksa. Sehingga dia lebih, bahasa awamnya dia lebih sensitif dengan PCR ini ya. Tentu saja harganya mahal dan dia memakai sampel yang berasal dari nasofaring, hidung atau di dalam mulut untuk mencari cairan-cairan yang disukai oleh virus SARS-CoV-2 ini. Ini tentang hasil PCR ya. Jadi memang ada yang mengatakan virus ini apakah hidup atau mati, ada banyak teori ya. Ini beberapa kasus yang pernah terjadi. Jadi untuk mengambil kesimpulan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi harus bertanya kepada dokter. Ya. Saya mohon, jangan kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Ya, karena berbahaya. Berbahaya untuk pasien dan juga berbahaya untuk orang sekitar. Karena apa? Mari kita lihat. Virus ini dikatakan secara teoritis ya, dia akan menghilang antara 15 sampai 21 hari setelah isolasi dan terapi. Nah, kita tidak tahu kapan pasien itu datang ketika dia memeriksakan diri. Kalau dia memeriksakan diri ketika virusnya banyak, ya berarti PCR-nya positif. Itu juga nanti tergantung nilai CT, ya, cycle threshold.
Tapi kalau dia datang di hari ke sini, kemudian dia datang lagi ke hari ke sini, ada kemungkinan virusnya itu sudah menghilang. Sehingga kalau diperiksa dengan PCR, PCR-nya negatif ataupun kalau dia positif, tapi nilai CT-nya tinggi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kita menginterpretasikan hasil-hasil laboratorium, hasil-hasil pemeriksaan, sebaiknya tanyalah orang yang memang berkompeten untuk itu. Ya. Ini ada satu berita di Kompas ya, orang yang sudah terkena infeksi ya, masih ada gejala sisa, tapi ini sudah sembuh ya, karena swabnya sudah dinyatakan negatif, tapi yang dikatakan itu masih ada gejala sisa. Ya, ini pada beberapa orang ya. Jadi ini tadi yang saya bilang, untuk menginterpretasi hasil tes, hati-hati ya saudara ya, harus tanya sama yang ahli ya. Ini yang dinamakan dengan nilai CT ya. Jadi pada setiap pemeriksaan PCR memang ada nilai CT. Ya, ada yang nilainya 34 batasnya ya, ambang batasnya. Ada yang 35, ada yang 40. Sangat tergantung pada reagennya, karena kan reagennya bermacam-macam. Negara pembuat juga bermacam-macam. Ya, metodenya sama, metode PCR. Ya, metode PCR, tapi juga gen yang diperiksa, jadi materi genetik yang diperiksa antara satu mesin dengan mesin lainnya bisa berbeda. Ya, jadi hati-hati kalau mengambil kesimpulan. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa laboratorium itu hanya salah satu sisi untuk mendiagnosis orang itu sakit apa tidak. Masih dibutuhkan pemeriksaan lainnya, ya. Pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian ronsen paru-paru, ya. Kemudian laboratorium ini periksa darah, swab itu semua adalah satu bagian yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Itu harus digabungkan, kemudian dokter itu mengambil kesimpulan. Ya. Ini juga ya tadi seperti yang tadi saya bilang, ini yang dimaksud dengan nilai CT. Ya, jadi kalau dapat hasil swab, perhatikan nilai CT-nya. Kalau nilai CT-nya besar, berarti virusnya itu semakin sedikit. Tapi kalau nilai CT-nya rendah, berarti virusnya itu semakin banyak. Ya, ada yang pakai seperti tadi saya bilang, ada yang pakai 40, ada yang pakai 34, ya, ada yang pakai 35. Sangat tergantung alat dan reagen yang dipakai. Di dalam laboratorium itu juga ada istilah negatif palsu, Bapak Ibu ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Sekali lagi saya katakan, laboratorium itu hanya salah satu sisi untuk mendiagnosis satu penyakit. Ya, diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya oleh ahlinya. Nah, sekarang tentang vaksinasi. Ini terakhir. Vaksinasi atau nama lainnya imunisasi. Jadi pada umumnya vaksinasi yang pasti kalau kita sebagai orang Indonesia, pada waktu bayi kita semua sudah divaksin. Vaksin dasar oleh pemerintah ya. Yaitu BCG, DPT, polio, dan campak. Pasti itu. Seluruh bayi dan balita yang dilahirkan itu pasti menerima vaksin dasar ini. Ya. Jadi pada umumnya vaksin itu dibuat dari kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sehingga vaksin ini tidak berbahaya bagi manusia. Tetapi masih bisa menimbulkan satu efek. Efek untuk apa? Untuk merangsang tubuh membentuk kekebalan. Sehingga dengan vaksinasi itu, maka orang yang sudah divaksin, itu dia menjadi terlindungi. Tapi tetap tidak bisa meninggalkan 3M. Masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, itu tetap bersama-sama dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bukan satu-satunya cara. Tapi memakai masker, jangan berkerumun, cuci tangan, hand sanitizer tetap dilakukan. Mengapa vaksin dilakukan? Karena tubuh ini melalui sel darah putih, leukosit, dalam hal ini limfosit, punya kemampuan untuk mengingat kejadian masa lampau.
Jadi dia punya memori. Jadi pada vaksinasi itu seolah-olah terjadi infeksi yang pertama, yang primer. Jadi seolah-olah terjadi infeksi primer, timbul kekebalan, kemudian tubuh mempunyai memori. Kalau nanti berikutnya terjadi infeksi yang sebenarnya, tentu saja dengan kuman yang sama, maka tubuh itu akan merespon lebih cepat. Itulah yang disebut dengan respon sekunder. Jadi respon sekunder itu terjadi infeksi yang sebenarnya, ya, bukan vaksinasi, infeksi yang sebenarnya, maka respon tubuh itu dalam membuat antibodi lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Ya, itu tentang vaksinasi dan imunisasi yang kalau tidak salah mulai hari ini sudah diberlakukan di negara kita Indonesia. Jadi pemerintah sudah memberikan petunjuk arahan untuk penanggulangan COVID, maka dengan berkat Tuhan Yesus, kita masing-masing harus menjaga baik diri. Percayalah pada apa yang diupayakan, digariskan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau sampai ada seseorang, ya, kita tidak minta-minta, yang terinfeksi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kecuali kalau dia anak-anak atau orang-orang yang sudah sangat lansia, mungkin harus berjalan di atas, berjalan dengan kursi roda. Mungkin orang tuanya atau orang yang lebih bisa secara fisik, itulah yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita secara fisik masih sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan Yesus, maka kita harus menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Ya. Pakai masker, jangan berkerumun, ya. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah, ya. Cuci tangan pakai hand sanitizer, ya. Olahraga, ya. Olahraga gerak-gerakan gini saja, ya, sekitar 15-20 menit, ya. Karena itu akan menggerakkan kelenjar getah bening yang ada di ketiak kita dengan cara yang sederhana. Ini olahraga yang paling sederhana, tapi bisa menggerakkan sel-sel darah kita untuk menggempur virus atau bakteri yang mungkin sudah masuk tubuh kita. Dengan cara sederhana. Cukup 15-30 menit sehari. Di dalam rumah pun kita bisa lakukan itu. Tidak usah pakai fasilitas yang mahal-mahal. Gerakan tangan kita berulang-ulang, ya. Sangat-sangat sederhana, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu pakai cara yang mahal. Begitu Bapak Ibu, saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dina Hamba dan juga pengurus harian Majelis Jemaat GBI Bukit Zaitun Surabaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bung Emil, terima kasih atas bantuannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.